Pemirsa, sebuah mal di Sleman, Yogyakarta mempunyai cara unik dan inovatif dalam rangka menyambut new normal. Mereka memasang sensor parking dan foot pedal lift sehingga tidak perlu menggunakan tangan untuk menyentuh tombol. Lift berbasis pedal kaki ini bahkan diklaim menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia. Selain menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan menggunakan masker, serta mengecek suhu tubuh, pengelola mal juga memasang foot pedal lift. Setiap pengunjung yang akan naik turun lift tidak perlu lagi memencet tombol lift, namun cukup menekan pedal menggunakan kaki. Cara ini sangat efektif dalam mencegah penularan virus corona karena tangan tidak bersentuhan langsung dengan benda. Foot pedal lift bahkan diklaim sebagai yang pertama diterapkan di Indonesia. Lalu seperti apa penerapan sistem pedal di lift ini? Kita langsung menuju Anissa Rizkia di lokasi. Anissa, seperti apa sistem kerja dari foot pedal lift ini? Apa inovasinya? Ini sangat keren rupanya. Ya, Danis dan juga pemirsa, siang hari ini saya tengah berada di salah satu mal yang menerapkan foot pedal lift. Saya akan tunjukkan kepada Anda, sembari menunggu lift ini naik ke lantai paling atas saat ini saya berada, saya akan berbincang dulu nih bersama Mbak Tika Sari, yakni Public Relation dari salah satu mal yang ada di wilayah Sleman. Mbak, ini sebenarnya penerapannya sejak kapan sih, Mbak? Penerapan untuk foot pedal sendiri kita udah selama 1 minggu ini. Kemudian ada nggak sih, Mbak, kendala yang selama ini terjadi di area mall ini? Apakah pengunjung mengerti bagaimana cara sistematika pedal ini? Ya, sebenarnya untuk ada beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama, biasanya mereka kurang membaca gitu ya dari peraturan atau peringatan yang sudah kita beri gitu. Biasanya kita ada security yang membantu untuk mengarahkan gitu. Atau kedua, biasanya pada kepo terus nggak Insta story gitu. Oke, jadi akhirnya ini ya, Mbak, antriannya cukup panjang. Betul, ya. Namun juga antisipasinya yang lainnya juga mereka harus diwajibkan berjaga jarak ya. Betul. Berhubung sudah terbuka ini liftnya, kita akan ajak pemirsa. Jadi ini yang pertama, kita akan injak terlebih dahulu pedal yang akan mengarahkan atau membuka pintu lift, kemudian kita akan masuk ke dalamnya dan para pengunjung ini diwajibkan untuk berdiri di atas arah panah yang sudah disediakan. Untuk kapasitas lift ini biasanya terisi 16 orang, namun saat ini hanya dibatasi 8 orang saja, pemirsa. Dan nampak seorang pengunjung sedang menginjak pedal kaki, di mana dia akan menuju ke ground floor yang nantinya akan langsung mengarahkan lift ini menuju ke lantai yang akan dituju. Dan Danis dan juga pemirsa, selain pedal kaki yang ini ditaruh ataupun jadi inovasi sebagai lift, tombol-tombol lift yang diberikan oleh pihak pengelola, mereka juga menerapkan adanya pengambilan karcis parkir baik itu mobil dan juga motor dengan sensor lambaian tangan. Itu juga sebagai upaya untuk pencegahan atau memutus mata rantai virus COVID-19. Untuk sementara saya kembalikan kepada Danis yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari mal yang berada di Sleman, Yogyakarta. Selamat kembali beraktivitas, mudah-mudahan ini juga akan ditiru oleh mal-mal lainnya di Indonesia. Pemirsa, virus corona merubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari karena gerak langkah yang terbatas. Di masa transisi adaptasi kebiasaan baru ada saja cara unik dan tips yang dibagi oleh pemerintah. Ingin tahu seperti apa? Kita simak video berikut ini. Neng, akabe meren. Akhirnya naon eta teh Adaptasi kebiasaan baru. Kade jaga jarak. Utama nama, pakai masker jeung kumalengan. Neng capek lompatan. Ada saja cara pemerintah memperkenalkan adaptasi kebiasaan baru di masa transisi ini. Namun, apakah masyarakat sudah benar-benar paham akan arti adaptasi kebiasaan baru dan siapkah kita menjalani hidup dengan adaptasi kebiasaan baru nanti? Tahu, jadi new normal itu kayak tatanan kehidupan baru setelah
masa pandemi kemarin ini 3 bulan di Indonesia. Jadi kehidupan new normal ini kita harus berkutat dengan jaga jarak. Tahu di mana masa setelah PSBB kondisinya mal-mal akan segera dibuka, perkantoran akan pada masuk seperti biasa sih, toko-toko juga akan segera dibuka. Yang pasti jangan lupa memakai masker, selalu bawa hand sanitizer kemanapun pergi, terus jangan lupa cuci tangan. Ada beberapa aturan yang harus kita jalankan di masa adaptasi kebiasaan baru, yaitu bagi yang ingin berpergian keluar rumah wajib menggunakan masker dan jaket atau baju lengan panjang. Jangan lupa bawa hand sanitizer, alat bantu buka pintu, kantong belanja, serta helm pribadi. Selain itu, bawa juga tisu kering dan juga tisu basah, alat ibadah, serta masker cadangan. Oh ya, bawa kantong untuk masker habis pakai juga ya, dan botol minum serta alat makan pribadi. Supaya lengkap, bawa juga sabun cair dan semprotan desinfektan. Bagi kamu yang sudah aktif bekerja dan harus ke kantor, tetap harus memakai masker. Dan untuk menjaga kesehatan, bawalah vitamin C. Jangan lupa, bawa alat makan, tisu basah, alat ibadah, serta hand sanitizer juga. Sedangkan bagi kalian yang harus berbelanja, tetap wajib memakai masker dan jaket atau baju lengan panjang. Bawa juga tisu basah dan hand sanitizer. Kalian tidak perlu pakai sarung tangan ketika berbelanja. Yang sudah rindu naik ojol di masa transisi ini, kalian sudah bisa kembali menggunakan jasa transportasi tersebut. Tapi jangan lupa, bagi penumpang wajib memakai masker, membawa helm pribadi, dan memakai sarung tangan serta jaket. Selain itu, bawa juga tisu basah, hand sanitizer, serta semprotkan desinfektan. Nah, kini kita sudah siap kembali beraktivitas di masa adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Menolak dites swab, keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.